Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8 semester 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah dalam buku paket kalian. Iman kepada Allah adalah salah satunya adalah iman kepada kitab Allah. Berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Maidah ayat 16, yang artinya adalah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Pokok-pokok ajaran kitab Taurat adalah 1. Perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Larangan menyembah patung atau berhala. 3. Larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. 4. Perintah menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berbuat zina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan menjadi saksi palsu. Dan 10. Larangan mengambil hak orang lain. Yang selanjutnya adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 55, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami memberikan Zabur kepada Daud. Quran surat Al-Isra ayat 55. Selanjutnya adalah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Isi kitab Injil secara umum ada 4. 1. Perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. 2. Membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3. Menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. 4. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Wahyu pertama turun di Gua Hiro. Setelah wahyu pertama yang diturunkan di Gua Hiro tersebut,
turunlah wahyu-wahyu berikutnya sampai seluruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita sebut sebagai Al-Qur'an. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Imran ayat 3, yang artinya, Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Quran surat Ali Imran ayat 3. Pokok-pokok ajaran Al-Quran yaitu adalah akidah. Akidah yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak atau budi pekerti yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Selanjutnya yaitu ibadah. Ibadah yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Selanjutnya yaitu muamalah. Muamalah yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Perbedaan kitab dan suhuf. Wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibuktikan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun, keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf yaitu isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibekukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.